Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya semoga saja Anda mendapat keberuntungan dan keajaiban dari setiap apa yang Anda lakukan. Mendapat kebaikan. Di dunia ini diceritakan bahwa ada jin yang bernama Sisan. Ada jin yang bernama Sisan. Sosok jin ini adalah jin wanita. Dari pinggang sampai ke atas ya. Itu sosok wanita cantik. Dengan rambutnya juga seperti seorang wanita. Dari pinggang ke bawah itu berwujud serupa tubuh seekor singa yang kuat. Melingkar ular melingkar seekor ular itu di tangannya. Ke punggungnya sampai kepalanya. Jadi melingkar seekor ular besar ya. Kemudian ke salah satu tangannya. Jadi ada ular tuh. Jadi memegang ular jin wanita ini. Dari pinggang sampai ke atas itu berwujud seorang wanita dengan rambut wanita. Maksudnya rambutnya tergerai begitu ya. Wanita cantik. Tetapi dari pinggang ke bawah itu berwujud seekor singa yang kuat. Dan melingkar seekor ular yang besar dari tangannya ke punggung, ke kepala, dan sisanya ke tangan satunya lagi. Nah, itu jin yang bernama Sisan. Jin ini diam di tempat-tempat yang tersembunyi. Mungkin maksudnya tempat-tempat yang tersembunyi di sini tempat yang tidak terjamah atau jarang terjamah oleh manusia. Di mana saja, pokoknya yang tersembunyi yang jarang orang itu ke situ. Dan di kamar mandi yang ditinggalkan. Jadi yang sudah lama ditinggalkan, nah ditempatilah oleh jin yang bernama Sisan ini. Yang orang sudah lama tidak ke kamar mandi itu, ditinggalkan kamar mandi itu. Kamar mandi tua yang sudah lama tidak dipakai. Gitu. Jadi jin ini tinggal di tempat yang tersembunyi. Yang orang jarang ke situ, dan di kamar mandi tua yang lama ya, tidak terpakai. Nah, terkadang jin ini beristirahat tuh di cangkir, mulut cangkir dan di toples, mulut toples itu ya, mulut cangkir atau toples ya. Yang tempat minum itu, nah beristirahat di situ. Jin ini mengganggu seorang wanita. Yaitu pada saat wanita tersebut meminum dari cangkir yang ada jin Sisan itu, meminum dari situ, sehingga menyebabkan orang yang meminumnya, wanita yang meminumnya itu menjadi suram, menyebabkan kesuraman di hatinya tuh.
kesuraman, tidak jelas, bimbang, ragu, was-was, bingung, tidak jelas apa yang mesti dilakukan, dan lain sebagainya yang seperti itu. Pokoknya kesuraman-kesuraman itu runyam, tidak jelas hidupnya. Juga menyebabkan depresi, bahkan sampai menyebabkan depresi jin ini. Down, menyebabkan down, depresi, murung, pemurung yang asalnya ceria. Wanita tersebut jadi pemurung, diam, inginnya sendiri, diam saja. Depresi itu berbeda ya dengan stres. Depresi ini bahaya depresi ini. Juga menyebabkan hilang gairah hidup. Gairah hidupnya hilang. Tidak ada spirit, tidak ada semangat, hilang spirit. Bahkan gairah ke suaminya juga hilang. Gairah ke suaminya hilang. Bahkan ketika jin ini memasuki tubuh seorang wanita, maka wanita tersebut akan selalu berbicara sendiri. Jadi berbicara dengan dirinya sendiri. Tahu kan berbicara sendiri itu? Kadang ada ya misalkan orangnya yang berbicara sendiri. Oh, saya jadi merinding. Nah, itulah jin yang bernama Sisan. Maka dari itu kita mesti hati-hati ya. Kalau memasuki ke tempat yang tersembunyi, ke tempat-tempat yang ya jarang orang tuh ke situ, atau ke tempat kamar mandi yang sudah lama ditinggalkan tuh, ya mesti hati-hati begitu ya, mesti hati-hati. Jika ada cangkir misalkan di situ ya, jangan sembarangan kita pakai. Nah, kita juga kalaupun terpaksa harus memasuki kamar mandi yang misalkan sudah lama ditinggalkan, kamar mandi tua yang sudah lama orang tidak ke situ, kalaupun terpaksa harus ke situ karena ada hajat ya kita berucaplah doa gitu ya. Sebelum memasukinya tuh berdoa dulu. Sebelum memasukinya tuh. Nah, kita juga jangan sembarangan mengambil gelas atau cangkir ya. Yang tergeletak atau yang ada di kamar mandi. Soalnya jin Sisan ini kan beristirahat di cangkir itu, di mulut cangkir atau toples itu. Nah, kita juga ketika minum memang berdoa begitu ya, berdoa. Nah, itulah sekelumit ya sedikit tentang jin yang bernama Sisan. Semoga bermanfaat ya.